datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang
suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasihnya. Akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasihnya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasihnya. Tangan Tuhan sedang merendam, saatnya pastikan tiba, kau lihat pelangi kasihnya. Salam semuanya, puji Tuhan. Ya, kita akan kembali mendengar kebenaran firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-26. Ya, sangat luar biasa. Kita mau ada di dalam pasal-pasal bagian akhir dari kitab Kisah Para Rasul, dan ini sesuatu yang luar biasa. Ya, kita akan belajar dalam Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-32. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat cinta kasih setia dan anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami, anak-anak-Mu. Walaupun kami Tuhan tidak bisa mendengar firman-Mu secara tatap muka, offline, walaupun kami masih online Tuhan, tapi dimanapun kami berada, anak-Mu percaya bahwa Engkau boleh ada bersama kami untuk berbicara kepada kami secara pribadi, dan pakai anak-Mu yang hanya alat-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Salam, sekali lagi salam ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada pasal yang ke-26. Kalau di pasal 25 kita melihat bagian akhir, khususnya Festus ya, wali negeri yang menghadapkan Paulus kepada Agripa. Dan di pasal 26 ini kita akan lihat pembelaan Paulus di hadapan Agripa ya. Kita akan lihat pembelaan Paulus di hadapan Agripa di sini. Kita lihat ayat yang pertama terlebih dahulu. Kisah Para Rasul pasal 26 ayat yang pertama. Kata Agripa kepada Paulus, engkau diberi kesempatan untuk membela diri. Paulus memberi isyarat dengan tangannya lalu memberi pembelaannya seperti berikut. Yang menarik di ayat 1 ini kita melihat dua hal. Yang pertama, di sini Agripa sangat ingin mendengar pembelaan dari Paulus. Ya, kita lihat bagaimana eagernya Agripa ya, sangat ingin mendengar pembelaan dari Paulus. Dan yang kedua, kita lihat di situ dikatakan bahwa Paulus memberikan isyarat dengan tangannya. Apa maksud dari isyarat tangan yang diberikan oleh Rasul
Paulus sebelum dia menjawab. Ya, ini adalah isyarat, ini adalah bentuk dari menghormati kepada orang yang punya otoritas. Bentuk penghormatan yang diberikan kepada orang yang punya otoritas. Dan ini menarik, kenapa? Karena di sini Paulus menunjukkan ya bahwa dia yang adalah rasul Tuhan, dia bisa menghormati otoritas yang ada pada saat itu. Bahkan otoritas ini adalah otoritas yang tidak takut akan Tuhan. Bahkan kita bisa bilang adalah yang jahat. Tapi tetap Rasul Paulus menghormati mereka. Ya, dan ini penting sekali. Penting kenapa? Bagian kita, ya, saudara dan saya juga, bagaimana kita menghormati pimpinan kita atau orang yang punya otoritas dalam kehidupan kita. Anak-anak orang tua mereka, seperti itu. Kita sebagai staf, ya, pimpinan kita yang di atas, kita hormati mereka. Ya, jangan kalau kita diperintah atau ditegur, kita jawab, beta hanya mau dengar Tuhan saat teguran Tuhan. Jangan, itu nggak boleh. Ya, karena beta pernah dengar ada satu anak ditegur, beta hanya mau dengar Tuhan saat Tuhan ngomong apa itu sah. Ya, dia diperintah, dia jawab seperti itu. Jangan. Kita harus menghormati pimpinan atau orang yang punya otoritas dalam hidup kita. Jangan jadi anak-anak masih hidup di bawah orang tua bilang, beta hanya mau dengar Tuhan sah, beta nggak mau dengar orang tua. Itu nggak baik. Itu tidak boleh, ya, seperti itu. Rasul Paulus saja dia berikan contoh yang baik, luar biasa di sini. Di awal ayat kita bisa lihat poin yang sangat bagus untuk kita menghormati orang yang punya otoritas dalam kehidupan kita, bahkan orang di dalam pemerintahan seperti itu. Ya, ayat kedua kita lihat. Ya Raja Agripa, aku merasa bahagia karena pada hari ini aku diperkenankan untuk memberi pertanggungjawab di hadapanmu terhadap segala tuduhan yang diajukan orang-orang Yahudi terhadap diriku. Wow, menarik. Kenapa saya katakan menarik di sini di ayat 2, ya? Kenapa Paulus sangat senang dikatakan? Saya yakin yang pertama, di sini dia bisa membela perkaranya, ya, yang saya yakin Tuhan tahu, ya, itu diizinkan oleh Tuhan. Ya, seperti itu, artinya bahwa dia membela perkaranya di hadapan Raja Agripa karena itu seizin Tuhan. Untuk apa? Yang kedua, untuk dia bisa melihat kesempatan untuk memberitakan apa yang dia beritakan, yaitu apa? Injil kasih karunia tentang pribadi Yesus. Itu membuat Rasul Paulus senang. Saya yakin karena ada kesempatan baginya untuk memberi kesaksian tentang Yesus. Ya, dan ini yang harus kita miliki, hati yang peka akan kesempatan dimanapun, kapanpun, pada saat Tuhan pimpin kita untuk memberitakan Injil, kita mau dan bahagia akan kesempatan itu. Ya, kenapa? Karena terkadang orang dikasih kesempatan, ya, untuk memberitakan Injil, apa yang terjadi malah takut, ya, takut untuk memberitakan Injil. Tidak, kita harus berdoa karena kesempatan memberitakan Injil ada kesempatan yang luar biasa, yang sangat memberkati kita dan orang lain yang kita beritakan. Jadi pada saat kita dipimpin oleh Roh Kudus untuk memberitakan Injil, ambil kesempatan itu. Dimanapun, ya, kapanpun, pada saat Tuhan pimpin untuk kita beritakan Injil, ambil kesempatan itu. Ya, di ayat ketiga, pada keesokan harinya, di ayat ketiga, terutama karena engkau tahu benar-benar adat istiadat dan persoalan orang Yahudi. Sebab itu aku minta kepadamu supaya engkau mendengarkan aku dengan sabar. Di ayat ketiga ini kita lihat bahwa Paulus tahu bahwa Agripa tahu adat istiadat Yahudi dan persoalan Yahudi itu. Makanya langsung Rasul Paulus berkata di ayat kedua seperti tadi, ayat 4 sampai ayat ke-11. Ya, di sini kita akan melihat bahwa Paulus memberi kesaksian tentang masa lalunya dari ayat 4 sampai ayat ke-11. Dia kasih kesaksian tentang hidupnya di masa lalu seperti apa. Ayat 4 dan 5 terlebih dahulu kita akan baca. Semua orang Yahudi mengetahui jalan hidupku sejak masa mudaku. Sebab dari semula aku hidup di tengah-tengah bangsaku di Yerusalem. Sudah lama mereka mengenal aku dan sekiranya mereka mau, mereka dapat memberi kesaksian bahwa aku telah hidup sebagai seorang Farisi menurut mazhab yang paling keras dalam agama kita. Artinya di sini bahwa dia ingin katakan beta orang Farisi. Ini semua orang ini tahu kalau beta dulu orang Farisi yang sangat keras, yang patuh taat akan adat istiadat dan agama Yahudi. Ini orang-orang di sini bisa kasih kesaksian akan itu. Itu yang Paulus ingin katakan. Ya, seperti itu. Dan di ayat ke-6 di situ Paulus katakan seperti apa?
Dan sekarang aku harus menghadap pengadilan oleh sebab aku mengharapkan kegenapan janji yang diberikan Allah kepada nenek moyang kita. Jadi dia harus berdiri di hadapan Agripa ya untuk diadili karena dia memberitakan pengharapan janji Allah yang sudah dinyatakan oleh nenek moyang mereka, oleh leluhur mereka. Janji apa itu? Janji akan Mesias, juru selamat ya, yang mereka harapkan, tunggu-tunggu. Ayat 7 sampai 8. Dan yang dinantikan oleh ke-12 suku kita, sementara mereka siang malam melakukan ibadahnya dengan tekun, dan dengan pengharapan itulah ya Raja Agripa, aku dituduh orang-orang Yahudi. Mengapa kamu menganggap mustahil bahwa Allah membangkitkan orang mati? Ya, kenapa kau tidak percaya? Artinya kenapa kau tidak percaya ya akan kebangkitan Yesus Kristus? Seperti itu, karena mereka masih percaya bahwa Yesus itu hanya mati saja, tidak bangkit. Seperti itu, bahwa tubuhnya dicuri, seperti itu ya. Tetapi di sini yang Paulus nyatakan bahwa Kristus bangkit dari kematian. Dan kenapa kamu nggak percaya bahwa dialah Mesias ya? Makanya di Yohanes 5 ayat 39 sampai 40 dikatakan, kamu selidiki kitab suci yang di dalamnya memberitakan tentang aku, tapi kamu tidak mau percaya. Itu di Yohanes 5, 39, 40. Karena memang benar, orang-orang Yahudi mereka belajar ya hukum Taurat, kitab-kitab suci di perjanjian lama, tetapi mereka tidak bisa melihat Kristus di dalamnya ya. Mereka tidak melihat Yesus di dalamnya. Dan begitu banyak orang bertekun ya di dalam keagamaan mereka, tetapi sayangnya mereka melewatkan kasih Kristus. Mereka melewatkan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Loh, kenapa saya berani bilang seperti itu? Kalau mereka tidak lewatkan kasih Kristus, tentunya mereka nggak akan bersusah-susah menjalankan keagamaan mereka untuk diselamatkan. Ya? Karena banyak orang masih punya perspektif atau pandangan masuk ke surga karena perbuatan baik mereka. Mereka harus berusaha berbuat baik, menggenapi semua hukum-hukum dalam Alkitab supaya diselamatkan. Dan itu sesuatu yang sangat menyedihkan. Kenapa? Karena pengorbanan Kristus lebih dari cukup ya untuk keselamatan kita, untuk kehidupan kekal yang Tuhan janjikan, pengharapan juru selamat yang dinantikan oleh leluhur-leluhur ya, orang-orang di perjanjian lama ya. Itu sangat disayangkan ya. Makanya bagian kita sebagai orang-orang percaya yaitu menjadi saksi yang menyatakan tentang Yesus kepada mereka ya, nyatakan pribadi Yesus pada mereka yang melewatkan Kristus bahkan di dalam tata cara keagamaan mereka. Karena banyak orang juga yang berpikir, oh beta sudah jadi orang Kristen, beta rajin ke gereja, beta rajin kasih perpuluhan, makanya beta masuk surga. Itu pandangan yang kelihatannya baik tapi salah total. Karena masuk ke surga tidak ada hubungannya dengan perbuatan baik, kasih perpuluhan, mau kasih saudara jual rumah juga tidak bisa menyelamatkan saudara. Karena yang menyelamatkan saudara hanya iman di dalam Yesus Kristus. Dan iman itu yang akhirnya menghasilkan buah. Ya, salah satunya apa? Berbuat baik. Ya, ada hal baik yang keluar dalam kehidupan saudara. Seperti dari dalam keluar. Ya, seperti itu. Ya, di ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Bagaimanapun juga aku sendiri pernah menyangka bahwa aku harus keras bertindak menentang nama Yesus dari Nazaret. Hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Dalam rumah-rumah ibadat aku sering menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkal imannya, dan dalam amarah yang meluap-luap aku mengejar mereka bahkan sampai ke kota-kota asing. Ya, di ayat 9 sampai 11 ini Paulus dia melanjutkan kesaksiannya dari sisi gelap hidupnya sebelum dia mengenal Yesus. Yang pertama dia menyangka apa? Ya dia pikir dia harus apa? Pertama dia harus menentang nama Yesus. Yang kedua dia harus menyiksa orang-orang yang mengikut Yesus. Ya, dan setuju bahwa mereka harus dihukum mati. Jadi orang-orang yang ikut Yesus ini harus dihukum mati. Ya. Dan dia harus menyiksa dan memaksa mereka menyangkal Yesus, ya,
Dan dia harus memiliki amarah yang meluap-luap, mengejar orang-orang percaya, pengikut-pengikut Yesus, orang Kristen, sampai bahkan ke negeri asing. Wow. Dan ini semua banyak orang-orang percaya sampai sekarang alami. Mungkin kita di Kupang tidak alami seperti itu. Tetapi di luar, ya contoh di daerah-daerah minoritas, bahkan yang sangat sedikit, seperti di Aceh dan di lain-lain, ya mungkin mengalami hal yang sama seperti murid-murid Kristus dulu alami. Apa itu? Penyiksaan yang terjadi. Ya, bagaimana mereka dipaksa untuk menyangkal iman mereka di dalam Kristus Yesus. Ya. Mereka dipaksa untuk melakukan itu. Ya, kenapa? Karena banyak orang-orang yang memang tidak suka. Ya, dan mereka menyangka bahwa apa yang mereka lakukan itu untuk menyenangkan Allah. Dan itu sesuatu yang salah, dan Rasul Paulus akui dia dulu seperti itu. Dia harus ya seperti itu, ya. Tetapi di sini yang menarik yang saya bisa ingin katakan pada saudara dan saya, kalau Tuhan bisa pakai Rasul Paulus yang dulu sangat benci kepada Kristus dan pada pengikutnya, ya, maka jangan pernah saudara dan saya bilang Tuhan gak bisa mengubahkan hidup kita, mengubahkan hidup saudara dan saya, bahkan tidak bisa memakai saudara dan saya sebagai saksinya, karena mungkin kehidupan kita yang lama yang begitu gelap. Jangan katakan seperti itu. Kenapa? Karena Rasul Paulus yang begitu gelapnya hidupnya dulu, menyiksa orang percaya, bahkan membenci Kristus, Tuhan pakai untuk menjadi alatnya, saksinya, untuk menyatakan kasih anugerahnya. Seperti itu. Janji keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Dan hal menarik yang kedua yang saya temukan waktu saya baca ini adalah, ya, bahwa di sini kita lihat Paulus dia jujur menyaksikan hidupnya yang begitu gelap dulu. Dia menyiksa, bahkan menyetujui hukuman mati untuk para pengikut Kristus, ya. Jadi di sini kita bisa juga pelajari kalau kita bersaksi tentang kehidupan kita yang dulu, ya, jangan yang nggak terlalu gelap kita gelap-gelapkan, jangan. Ya, karena kalau saya dengar sering orang bersaksi itu kalau bisa yang paling buruk sudah disaksikan. Ya, karena nggak tahu kenapa ya. Jadi kadang kesaksian itu coba yang dulunya mungkin nggak sampai parah, jadi woi beta dulu parah banget ya, seperti itu. Ya mungkin memang niatnya untuk biar lebih ekstrim, Tuhan bisa ubahkan dia, tetapi itu salah. Ya, dusta tetaplah dusta, kebohongan tetaplah kebohongan. Kalau saudara ingin menyaksikan hidup saudara yang dulu, saksikan dengan jujur. Apa adanya, seperti itu. Jangan ditambah-tambah. Yang agak-agak gelap jadi gelap banget. Jangan ya, jangan seperti itu ya. Rasul Paulus dia menyaksikan kehidupannya dengan jujur ya, seperti itu. Ayat 12 sampai ayat yang ke-23, kita akan melihat kesaksian pertobatan dari Rasul Paulus. Ayat 12 sampai 15 terlebih dahulu. Ayat 12 sampai 15. Dan dalam keadaan demikian, ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit meliputi aku dan teman-teman perjalananku. Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang segala rangsang. Ya, menarik di sini. Tetapi aku menjawab, siapakah engkau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Jadi ayat 12 sampai ayat 15 disinilah yang kita sebut dengan perjumpaan pribadi dengan Yesus. Kenapa saya katakan perjumpaan pribadi dengan Yesus? Karena disinilah Paulus mengalami itu. Disinilah Paulus mengalami perjumpaan pribadi. Dia berkata, siapakah engkau Tuhan? Ya, dia mengalami perjumpaan. Apa maksudnya? Di sini Paulus menyadari siapa Yesus secara pribadi. Dia tahu bahwa pada akhirnya Kristus itulah Tuhan juru selamat, ya, yang selama ini dia benci, yang selama ini bahkan pengikut-pengikutnya dia siksa. Di ayat inilah kalau kita lihat aslinya di pasal yang ke-9 di situ ya, kita lihat bagaimana dia mengalami perjumpaan dengan Kristus ya di situ ya. Dan di sini sangat menarik ya, bahwa mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus ya. Dan kalau kita lihat dalam kehidupan kita, sudahkah kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus? Apa maksudnya perjumpaan pribadi dengan Yesus? Menyadari siapa dia secara pribadi, apa yang dia sudah lakukan bagi kita secara pribadi. Kalau saya tanya apakah saudara kenal Jokowi? Pasti kenal, ya.
Kalau saya tanya, oh saudara kenal Jokowi? Pasti kenal. Tetapi apakah saudara mengenal dia secara pribadi? Kesukaannya, apa yang dia lakukan secara pribadi untuk saudara dan saya. Ya untuk kehidupannya saya, pasti saudara tidak. Sama seperti Tuhan. Kalau kita banyak orang pasti semua tahu siapa Yesus. Oh dia Tuhannya orang Kristen. Oh dia yang mati di atas kayu salib. Oh ya dia itu juru selamat, seperti itu. Ya, tetapi secara pribadi tidak tahu apa yang Yesus sudah kerjakan di atas kayu salib. Ya, apa yang dia lakukan untuk menebus saudara dan saya. Dia datang ke dunia, dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dia bangkit untuk memberikan janji kebangkitan, dan dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Ya, apakah saudara pernah tahu secara pribadi tentang apa yang dia lakukan di dalam kebenaran firman Tuhan? Alami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Cari dia, ya. Cari pribadinya dalam kebenaran firman Tuhan. Bahwa dialah Yesus, ya, anak Allah yang datang ke dunia untuk menebus dosa umat manusia, dosa saudara dan saya. Bagian kita menerima itu. Sudahkah saudara menerima pengorbanan Kristus di atas kayu salib, yang satu-satunya jalan untuk menyelamatkan saudara dan saya? Dia satu-satunya jalan. Dia katakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada jalan lain. Hanya Yesus jalan kita untuk menuju kepada Bapa, untuk kita bisa masuk ke dalam kerajaannya, yaitu kerajaan surga. Ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku, tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepada aku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Wow, ya. Di sini kita bisa melihat, ya, di ayat 16 sampai 18 panggilan Paulus setelah pertobatannya. Apa itu? Memberitakan Injil keselamatan, ya. Apa itu memberitakan Injil keselamatan? Yaitu dengan iman dalam Yesus beroleh pengampunan dosa dan kehidupan kekal. Ya. Dalam iman dalam Kristus Yesus saja kita beroleh pengampunan dosa dan kehidupan kekal. Dan dikatakan menjadi pelayan dan saksi, ya. Makanya kita yang sudah mengalami perjumpaan pribadi, kita terpanggil untuk menjadi pelayan Tuhan. Apa maksudnya pelayan Tuhan? Apakah artinya full time harus di gereja melayani dia? Tidak. Artinya sama seperti Yesus, ya. Dimanapun kita berada kita bisa melayani Tuhan. Namanya melayani, ya berarti melayani, ya, seperti itu. Artinya hidup kita sebagai pelayan Tuhan menjadi saksi yang dibaca oleh orang, menjadi saksi Kristus, seperti itu. Artinya bahwa kita terpanggil, setiap kita, untuk melayani Yesus dan menjadi saksi, ya, untuk hidup kita dibaca oleh orang lain. Pertanyaannya, pada saat orang lain melihat kita, apakah mereka melihat kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan dan menjadi saksi yang mereka bisa baca ada Kristus dalam kehidupan kita, atau malah sebaliknya? Seperti itu, ya. Ayat 19 sampai ayat yang ke-23. Sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari sorga itu tidak pernah aku tidak taat, tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem, dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Karena itulah orang-orang Yahudi menangkap aku di bait Allah dan mencoba membunuh aku, tetapi oleh pertolongan Allah aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang yang kecil dan orang-orang besar. Dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa, yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara, bahwa ia adalah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati, dan bahwa ia akan memberitakan
terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Ya, ayat 19 sampai 23 di sini kesaksian Paulus, ya. Inilah yang membuat dia disiksa dan dipenjarakan, kesaksian tentang Kristus Yesus yang sudah diberitakan oleh nabi-nabi, yang sudah diberitakan bahkan oleh Musa. Seperti dan kesaksian inilah yang dinyatakan oleh Paulus yang membuat dia akhirnya dia disiksa, dia mengalami penganiayaan. Dan memang itu di dalam Filipi 1 ayat 9 juga, bahwa kita dikaruniakan bukan hanya untuk percaya, tetapi untuk menderita di dalam Dia. Ya, di dalam pemberitaan Injil memang tidak mudah. Saudara yang terpanggil untuk memberitakan Injil, setiap kita terpanggil untuk memberitakan Injil. Bukan hanya tugas pendeta, bukan hanya tugas pelayan. Setiap orang percaya mempunyai tanggung jawab untuk menjadi saksi Allah, menjadi saksi Kristus, untuk menyatakan pribadinya. Ya, walaupun di dalam kesaksian terkadang kita mengalami tantangan, tapi jangan menyerah. Percayalah bahwa ada Tuhan yang memberi pertolongan. Sama seperti Rasul Paulus. Dia katakan oleh karena pertolongan Tuhanlah dia tetap bisa menjadi saksi. Sama di dalam kehidupan kita. Oleh karena pertolongan Tuhanlah kita tetap bisa menjadi saksi Tuhan. Jadi jangan takut. Kita berdoa, minta bimbingan Tuhan untuk memberitakan Injil Tuhan. Seperti itu. Ya. Ayat ke-24. Sementara Paulus menemukan semuanya itu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya, berkatalah Festus dengan suara keras, engkau gila Paulus, ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila. Jadi ini Festus nuduh Paulus karena dia mungkin terlalu pintar, jadi kau jadi gila. Seperti itu kata Festus secara tidak langsung kepada Paulus. Ya seperti itu. Ya, jadi Festus coba menginterrupt, ya coba mengganggu ya pemberitaan Injil kepada Agripa. Ya, penginjilan yang Festus lakukan kepada Agripa seperti ini. Ya, karena memang kita harus sadar. Dalam pemberitaan Injil, firman Tuhan dinyatakan ada pribadi yang tidak suka. Siapa itu? Iblis. Dia dengan segala cara akan mengganggu pemberitaan itu. Makanya apa yang harus kita lakukan? Ayat 25 sampai 26. Tetapi Paulus menjawab, aku tidak gila Festus yang mulia. Aku mengatakan kebenaran dengan pikiran sehat. Raja sudah tahu tentang segala perkara ini, sebab itu aku berani berbicara terus terang kepadanya. Aku yakin bahwa tidak ada sesuatu pun dari semuanya ini yang belum didengarnya, karena perkara ini tidak terjadi di tempat yang terpencil. Ya, jadi Paulus di sini tahu bahwa dia tetap harus fokus, ya tidak mau terganggu oleh Festus. Dia kembali bawa kepada Agripa dan dia menyatakan, beta yakin bahwa Raja Agripa sudah tahu, ya karena kejadian ini terjadi di terpencil, ya. Jadi pasti Agripa sudah tahu tentang Yesus yang sudah bangkit dari kematian. Ya, seperti itu. Ya, ayat 27 sampai ayat 29. Percayakah engkau Raja Agripa kepada para nabi? Aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka. Jawab Agripa, hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Kata Paulus, aku mau berdoa kepada Allah supaya segera atau lama-kelamaan bukan hanya engkau saja, tetapi semua orang lain yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku, kecuali belenggu ini. Wow. Ya, di sini kita melihat ya bahwa ajakan untuk percaya yang Paulus berikan kepada Agripa. Jadi bukan hanya kepada Agripa, bahkan kepada semua orang yang Paulus berdoa, yang dengar, yang ada di situ untuk mau percaya kepada Kristus. Dan ini yang harus kita lakukan. Punya hati yang untuk mengajak orang datang kepada Kristus. Ya, punya hati akan jiwa-jiwa yang terhilang. Mungkin kita nggak usah jauh-jauh. Keluarga kita lihat di sekitar kita. Kita lihat orang-orang yang belum mengenal pribadi Kristus. Lihat mereka, nyatakan pribadi Kristus kepada mereka melalui kehidupan kita. Bagian terakhir ayat 30 sampai 32. Lalu bangkitlah raja dan wali negeri serta Bernike dan semua orang yang duduk bersama-sama mereka. Sementara mereka keluar, mereka berkata seorang kepada yang lain, orang itu tidak melakukan sesuatu yang setimpal dengan hukum mati atau hukuman penjara. Kata Agripa kepada Festus, orang itu sebenarnya sudah dapat dibebaskan sekiranya ia tidak membayar banding kepada Kaisar. Jadi di sini Agripa setuju bahwa Paulus tidak bersalah dan sebenarnya dia bisa bebas kalau dia nggak naik banding. Ya, saya ingin tutup dengan ini. Saya ingin tutup dengan pertanyaan-pertanyaan ini kepada saudara dan saya secara pribadi. Sudahkah kita, saudara dan saya, mengalami perjumpaan pribadi dengan dia? Kalau belum, buka hati saudara. Undang dia untuk masuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat saudara. Ya. Pertanyaan kedua, sudahkah saudara menjadi pelayan dan saksinya? Sudahkah saudara memiliki kepekaan akan apa yang Tuhan panggil untuk saudara lakukan? Pada saudara sudah percaya kepada Kristus. Dan yang ketiga,
Sudahkah kita punya hati untuk terus memberitakan Injil kasih karunia Allah? Jangan kendor. Ingat, saudara sudah menerima kasih karunia Allah. Bagikan itu, beritakan itu kepada yang lain. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar, Engkau mampukan kami Tuhan untuk hidup di dalamnya. Dalam nama Yesus. Amin. Salam.